Alin, apa kamu tahu kenapa susu ini tidak bening seperti air ya? Karena susu itu termasuk salah satu contoh koloid novel. Tapi koloid itu apa sih, Alin? Koloid termasuk pada sistem dispersi. Sistem dispersi merupakan sistem di mana suatu zat tersebar merata ke dalam zat lain. Zat yang menyebar disebut zat terdispersi. Medium tempat menyebarnya zat terdispersi disebut medium pendispersi. Sistem dispersi terbagi menjadi tiga, yaitu larutan, koloid, dan suspensi. Terus, apa bedanya antara koloid, larutan, dan suspensi? Naufal, perbedaan koloid, larutan, dan suspensi itu salah satunya terdapat pada ukuran partikelnya. Pada tabel ini, kamu dapat melihat bahwa mereka memiliki beberapa perbedaan. Oh, gitu ya Nia. Tapi seingatku koloid itu juga ada beberapa jenis, bukan sih? Widih, pada bahas koloid nih ya. Koloid itu emang banyak jenisnya Noval. Nah, mari kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama itu ada aerosol, yang dimana fase terdispersinya air dan fase pendispersinya gas. Untuk contohnya, yang dapat kita temui sehari-hari yaitu salah satunya seperti awan, kabut, obat semprot, dan uap. Yang kedua, itu ada aerosol padat novel, di mana fase terdispersi padat dan fase pendispersinya gas. Salah satu contohnya yaitu asap, debu, asap rokok, dan asap kendaraan. Yang ketiga, itu ada buih atau busa, di mana fase terdispersinya yaitu dari gas dan fase pendispersinya cair. Contohnya seperti ombak, busa sabun, krim kocok, dan banyak lainnya. Selanjutnya keempat, itu ada jenis koloid yang namanya busa padat, di mana fase terdispersinya gas dan fase pendispersinya padat. Contohnya dapat kita temui di dalam kehidupan sehari-hari, itu seperti busa kasur, styrofoam, batu apung, dan marshmallow. Kelima, itu ada yang namanya emulsi. Ia memiliki fase terdispersi cair, lalu fase pendispersinya cair juga. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari yang sering kita jumpai di toko modern maupun internasional novel, yaitu seperti susu, mayones, dan air santan. Nah, ini juga banyak kita temui sehari-hari. Sama kayak emulsi yang tadi novel, namanya emulsi padat. Ia terdiri dari fase terdispersi cair dan fase pendispersinya padat. Contohnya seperti mentega, keju, jeli, dan agar-agar. Kemudian yang ketujuh, jenis koloid itu ada yang namanya sol, di mana fase terdispersinya itu padat dan fase pendispersinya cair. Contohnya seperti cat, tanah liat, tinta, gelatin, dan berbagai hal lainnya. Dan yang terakhir, dari jenis koloid itu adalah sol padat. Ia memiliki fase terdispersi padat dan fase pendispersinya juga padat. Contohnya seperti kaca berwarna, alloy, lumpur, batu rubi, dan lain-lainnya. Oh, gitu. Pantas ketika aku memegang cat di dalamnya terdapat padatan, karena cat termasuk jenis koloid, yaitu sol. Jadi koloid itu sendiri bagaimana teman-teman? Faradila, sini biar aku jelasin 7 sifat koloid ya. Sifat pertama dari koloid adalah efek Tyndall, yang dimana merupakan peristiwa penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Contoh peristiwa Tyndall dalam kehidupan sehari-hari itu seperti sorot lampu mobil di udara berkabut atau sinar matahari melalui celah-celah daun di pagi hari. Yang kedua, ada yang namanya gerakan Brown. Ia merupakan gerakan acak partikel koloid dalam medium pendispersi yang akibatkan adanya tumbukan antar partikel pendispersi dengan yang terdispersi. Contohnya, partikel debu yang kelihatan zigzag di udara. Kemudian, ada elektroforesis.
peristiwa pergerakan partikel koloid dalam medan listrik. Contohnya, dalam proses penyaringan debu dan identifikasi jenazah dengan DNA. Keempat, ada adsorpsi, yang merupakan proses penyerapan suatu zat yang bermuatan di permukaan partikel koloid. Contohnya yaitu penyembuhan sakit perut dengan menggunakan norit, penjernihan air dengan tawas, penjernihan air tebu, pada proses pembuatan gula dan lain-lainnya. Selanjutnya ada koagulasi, proses pengendapan koloid atau proses pemisahan partikel dalam zat koloid menjadi partikel yang lebih besar, sehingga dapat mengendap. Contohnya, pengolahan karet lateks, penjernihan air, pembentukan delta di muara, dan proses pengumpalan debu atau asap pabrik. Ada sifat koloid yang namanya dialisis, suatu proses penyaringan ion-ion pengotor dari partikel koloid dengan menggunakan selaput semi permeabel. Contohnya pada proses cucian darah. Dan yang terakhir yaitu koloid pelindung, koloid yang melindungi koloid lain agar tidak mengalami pengumpalan atau koagulasi. Contohnya yaitu pada penambahan kasein pada susu, lalu penambahan gelatin pada es krim, penambahan minyak silikon pada cat, dan lainnya. Nah, Naufal dan Faradila, kita bisa membuat koloid itu sendiri loh. Pembuatan koloid itu berbeda dengan pembuatan larutan. Jadi, begini caranya. Koloid itu ada dua cara pembuatannya, yaitu cara kondensasi dan cara dispersi. Yang pertama itu ada kondensasi, yaitu dilakukan dengan menggabungkan partikel-partikel kecil menjadi ukuran koloid. Cara ini umumnya dilakukan dengan cara reaksi kimia. Contohnya, pembuatan sol emas dengan mereaksikan larutan emas 3 klorida dengan larutan reduktor seperti formaldehida. Reaksi ini akan menghasilkan partikel-partikel emas berukuran koloid. Selanjutnya yaitu dispersi. Metode dispersi dilakukan dengan memecahkan partikel besar menjadi ukuran koloid. Cara ini bisa dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama secara mekanik, dengan cara menggerus atau menumbuk bahan hingga halus. Kemudian dicampurkan dengan medium pendispersinya. Contohnya pembuatan sol belerang dengan menggerus serbuk belerang bersama gula pasir, lalu menambahkan air panas sebagai medium pendispersinya. Lalu kedua, peptisasi. Dilakukan dengan cara menambahkan zat pemecah ke dalam endapan untuk membentuk koloid. Contohnya penambahan larutan KOH ke dalam endapan AlOH3 akan mengubah endapan menjadi sol AlOH3. Ketiga, busur Bredig. Cara unik ini digunakan untuk membuat seperti sol emas. Emas yang dijadikan koloid diberi arus listrik yang kuat dalam medium pendispersinya seperti air. Uap logam yang terbentuk akan terdispersi ke dalam air membentuk koloid. Oh, jadi begitu. Ternyata koloid itu sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari kita ya, teman-teman.